Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Anissa Agustina pada pertemuan Matematika Peminatan kelas 12. Pada pertemuan ini, Bunda akan menerangkan mengenai materi limit fungsi trigonometri. Untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, sama halnya seperti limit fungsi aljabar, hal yang perlu pertama kali dilakukan yaitu substitusi. Ingat ya, dulu di kelas 11 Bunda telah menerangkan mengenai limit fungsi aljabar. Jadi pertama kali yang kita lakukan, substitusi langsung ke dalam persamaan tersebut. Jika memperoleh hasil atau ada nilainya, maka disebut bentuk tentu. Jika kita menemui bentuknya 0/0 atau tak hingga atau min tak hingga, maka disebut bentuk tak tentu. Jadi setelah substitusi ada nilainya, masuk bentuk tentu ya. Tapi ketika menemukan ini disebut bentuk tak tentu. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, caranya melalui penyederhanaan identitas dan rumus trigonometri. Oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya Bunda telah memberikan tugas kan ya mengenai review trigonometri. Fungsinya adalah untuk ini. Jadi kita mengingat lagi identitas dan rumus trigonometri yang akan kita gunakan pada limit fungsi trigonometri di bab ini. Selanjutnya, cara yang kedua ada rumus limit trigonometri. Seperti itu. Seperti yang Bunda telah jelaskan sebelumnya, ketika kita menemukan limit fungsi trigonometri, yang perlu kita lakukan adalah substitusi langsung. Karena ini disebut bentuk tentu kan ya. Ini merupakan contoh dari soal mengenai limit fungsi trigonometri. Tentukan limit x menuju pi/2 dari sin setengah x plus cos x. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Kita kerjakan bersama-sama, sama dengan substitusi langsung. Pi/2 dimasukkan ke dalam x-nya. Jadi kita dapat sin setengah dikali pi/2 ditambah cos x-nya masukin juga di sini kan pi/2. Kita hitung setengah kali pi/2 pi/4. Ini tetap ya cos pi/2. Pi/4 itu berarti 180 bagi 4, 45 derajat ya. Sin 45 berapa? Sin 45 setengah akar 2. Cos pi/2, cos 90 itu 0. Maka hasilnya adalah setengah akar 2. Ini disebut bentuk tentu. Bisa ya? Jadi langsung dimasukkan ke dalam persamaan limitnya. Ini merupakan limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu melalui cara penyederhanaan. Contoh soal, tentukan limit x menuju pi/4 dari cos 2x per cos x min sin x. Tadi di langkah awal tetap substitusi dahulu ke dalam persamaan ya. Kita kerjakan bersama-sama bagaimana cara menjawabnya. Kita substitusi cos 2 dikali pi/4 per cos pi/4 dikurangi sin pi/4. Substitusi dari sini ya, masing-masing ke dalam x-nya. Maka akan diperoleh cos 2 pi/4 jadi pi/2 ya. Ini bawahnya cos pi/4 sin pi/4. Cos pi/2 berapa? 0. Setengah akar 2 untuk cos pi/4 sin pi/4 setengah akar 2. Setengah akar 2 kurangi setengah akar 2, 0. Maka kita menemukan hasilnya 0/0. Tadi di awal ini adalah bentuk tak tentu. Oleh karena itu penyelesaiannya kita dapat menggunakan cara penyederhanaan. Bagaimana selanjutnya? Yaitu dengan menggunakan rumus trigonometri. Jadi kita menjabarkan ini nih, nilai cos 2x. Ingat-ingat lagi pelajaran kelas 12, cos 2x itu salah satunya penjabarannya adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Masukin ke sini, bawahnya tulis lagi. Ini adalah bentuk
kuadrat sempurna ya. Kalau Bunda jabarkan lagi bentuknya, kalau A kuadrat min B kuadrat itu A min B dikali A plus B. Maka bentuk cos kuadrat X min sin kuadrat X menjadi cos X min sin X dikali cos X plus sin X. Ada yang sama antara atas dan bawah, kita dapat mencoret dibagi jadi habis ya. Maka hasilnya sekarang tinggal cos X plus sin X. Gitu, bisa ya. Setelah ini substitusi lagi, masukkan X pi per 4, pi per 4 ini ke dalam sana. Jadi kita akan memperoleh cos pi per 4 tambah sin pi per 4, yaitu setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Hasilnya akar 2. Ya, selanjutnya yaitu limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu menggunakan cara rumus trigonometri. Jadi ada dua rumus limit trigonometri ini, yaitu yang pertama adalah limit X menuju 0 sin X per X sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X. Ini hasilnya 1. Begitu juga dengan tan X, limit X menuju 0 dari tan X per X sama dengan limit X menuju 0 X per tan X. Bagaimana contoh soalnya? Jadi nanti Bunda akan menjelaskan dua tipe, untuk soal uraian, penjabaran, dan soal pilihan ganda cara cepat yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal limit fungsi trigonometri ini. Contoh soal dulu yang soal uraian ya. Limit X menuju 0 dari sin 2X per X adalah, kita misalkan dulu, Y sama dengan 2X, maka X sama dengan setengah Y. Tahu dari mana? Tinggal ini, 2 pindah ke sana ya. Jadi 2 pindah ke sana jadi setengah kan? Makanya X sama dengan setengah Y. Untuk X menuju 0, maka 2X menuju 0. Sedemikian sehingga Y menuju 0. Dan bentuk tersebut dapat ditulis limit X menuju 0 sin 2X per X sama dengan limit Y menuju 0. Kita ganti 2X-nya tadi jadi Y sin Y per setengah Y. Sehingga selanjutnya limit Y menuju 0, 1 dibagi setengah, Bunda pecah ya, sesuai dengan aturan limit fungsi, kayak fungsi aljabar dapat dipecah. 1 dibagi setengah dikali limit Y menuju 0 dari sin Y per Y. Ini nilainya 1, yang ini 1 dibagi setengah 2, maka hasilnya 2. Begitu. Masih di limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu, cara rumus trigonometri. Ini rumus yang tadi kita ingat-ingat lagi ya. Bagaimana contoh soal yang kedua? Kalau kita menemukan limit X menuju 0-nya, ada bentuk cos-nya. Nah, setelah kita substitusi dulu ya, kita cek dulu nih, ini benar atau bentuknya bentuk tak tentu. Coba kita substitusi 1 min cos 4 kali 0, cos 0 kan, cos 0, 1, 1 kurang 1, 0. Yang bawah 0 dikali sin 0, 0 kan, 0 per 0. Jadi ini adalah bentuknya 0 per 0, makanya disebut bentuk tak tentu. Karena rumus limit trigonometri hanya berlaku untuk sin dan tan, maka kalau bertemu bentuk cos, kita harus mengubahnya. Entah itu berkaitan dengan identitas trigonometri sehingga diubah menjadi sin, atau pada kasus ini kita bisa kalikan dengan teman sekawannya. Bagaimana cara menjawabnya? Lihat ke sini. 1 min cos 4x, ini Bunda kalikan dengan 1 plus cos 4x. Lawannya min, negatif kan? Lawannya negatif, positif kan? Makanya ini 1 plus cos 4x per 1 plus cos 4x. Bisa ya, ikutin ya. Kita kalikan, yang ini 1 kali 1, 1 kali cos 4x, min cos 4x kali 1, min cos 4x kali cos 4x, maka diperoleh 1 min cos kuadrat 4x. Yang bawah, kita kalikan ditaruh di bawah. Sehingga selanjutnya limit X menuju 0, ini bentuk ini dapat kita ubah sesuai dengan identitas trigonometri
yang telah kita pelajari di kelas 11. Ini diubah menjadi sin kuadrat 4x. Selanjutnya, karena ini bentuknya kuadrat, bisa kita pecah lagi nih. Bentuk sin tuh jadi Bunda pecah sin kuadrat jadi sin kali sin kan? Dipecah ya. Limit x menuju 0 sin 4x kali sin 4x per x sin x. Yang bawah Bunda pecah juga jadi dikali 1 per 1 plus cos 4x. Kemudian Bunda kalikan ini karena 4x ini ada 4 bagian kan? Makanya Bunda taruh dulu 4x kali 4x per 4x. Fungsinya buat apa? Buat kita bisa menjabarkan lagi sesuai dengan rumus limit trigonometri. Bagaimana selanjutnya? Kita lihat. Ini sin 4x. Karena atasnya 4x, bawahnya 4x juga kan ya? Pinjam dari sini, yang udah kita tulis 4x masukin ke bawahnya ya. Gitu. Kan ini muncul. Ini bentuk sin 4x. Bawahnya juga 4x masih ada kan? Tadi satu udah dipakai. Taruh lagi di situ. Kemudian bentuk sin x, kita punya 4x di atas. Dikali 1 plus cos 4x, tulis lagi. Yang tadi x sendirian, kita masih punya 4x di sana. Gitu. Bisa ya? Jadi ini, lihat dari ada berapa ini yang harus dijabarkan. Karena ada 1, 2, 3, 4, makanya bikinnya 4x. Gitu. Kalau ini dikalikan semua kan sebenarnya nilainya 1 kan? Nah, sesuai dengan aturan rumus limit trigonometri, maka nilai ini sin 4x per 4x adalah 1. Ini 1 ya. Sin 4x per 4x ini juga 1. 4 bagi 4, 1 ya. Kalau ini 4 bagi 1, 4 kan? Ini 4x per sin x, 4. Yang ini bentuknya kita substitusi aja. 1 tambah cos 4x. X-nya menuju 0, masukin ke situ. 4 kali 0, 0. Cos 0 itu 1. 1 tambah 1, 2. Makanya hasilnya 1 per 2. Ini muncul. Gitu. 4x per x. Ini x sama x habis ya. Makanya tinggal 4. Kalikan semua, diperoleh hasilnya 8. Selanjutnya contoh soal 3. Masih berkaitan dengan limit fungsi trigonometri bentuk tertentu. Tentukan limit x menuju 0 dari tan 4x per sin 3x. Kita jawab bersama-sama. Bentuk ini tan 4x per sin 3x dapat kita ubah menjadi, lihat ke sini ya. Ini tan 4x per 4x. Kenapa per 4x? Karena atasnya 4x, bawahnya harus 4x. Kalau kita namain di bawah, muncul di sana 4x. Gitu ya. Sekarang sin 3x, terus sin 3x. Bawahnya 3x, atasnya harus 3x. Karena kan di atasnya kita namain 3x, bawahnya kita tambahin lagi di bawah 3x. Sama dengan 4x per 3x taruh di depan. Kalau x bagi x habis jadi 4 per 3 ya. Sekarang kita punya bentuk 4 per 3 dikali tan 4x per 4x dikali 3x per sin 3x. Bisa dimengerti ya sampai sini? Sehingga untuk limit x menuju 0 tan 4x per sin 3x dapat dituliskan sebagai limit x menuju 0 dari 4 per 3 dikali tan 4x per 4x dikali 3x per sin 3x. Bentuk ini bisa kita pecah lagi. Kalau sesuai dengan sesuai aturan fungsi limit trigonometri aljabar sama. Berarti ini limit x menuju 4 per 3 dikali limit x menuju 0 dari tan 4x per 4x dikali limit x menuju 0 dari 3x per sin 3x. Ini hasilnya 4 per 3, ini 1, itu 1. Maka diperoleh hasil akhirnya 4 per 3. Gitu ya. Selanjutnya, limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu yang digunakan untuk cara cepatnya, cara cepat rumus trigonometri. Fungsinya apa? Jadi untuk ngecek nih, nanti kalau kita mengerjakan soal uraian,
hasil uraian kita tuh benar atau enggak. Atau cara ini bisa kita gunakan untuk menjawab pilihan ganda kalau misalnya ketemu soal-soal pilihan ganda. Jadi dapat menghemat waktu untuk mengerjakan soal mengenai limit fungsi trigonometri. Bagaimana rumus cepatnya? Lihat ke sini. Limit x menuju 0 sin ax per bx sama dengan limit x menuju 0 ax per sin bx. Kita cuma tinggal lihat koefisien dari masing-masing x, maka hasilnya a per b. Begitu pula dengan tan. Kalau ada bentuk tan, hanya tinggal lihat dari koefisien x-nya. Gitu ya. Contoh soal. Tentukan limit x menuju 0 dari 2 sin 6x per tan setengah x. Kalau kita lihat ke sana, berarti sebenarnya cuma tinggal lihat, ini kan koefisiennya ya. Nih, dari pilihan ganda ini mana kira-kira yang bisa kita pilih? Lihat ke sini, 2 kita tulis koefisien dari x, 6, yang ini setengah. 2 kali 6, 12 dibagi setengah, hasilnya 24. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Gampang kan? Jadi cara ini juga bisa kita pakai untuk mengecek tadi yang kalau misalnya ada soal uraian, kalian cek benar nggak? Tinggal lihat dari koefisiennya saja. Masih berkaitan dengan cara cepat rumus trigonometri, contoh soal berikutnya. Tentukan limit x menuju 0 dari 2 sin kuadrat setengah x per x kali tan x. Manakah dari jawaban ini yang dapat kita pilih? Kita lihat. 2 sin kuadrat setengah x. Karena ini bentuknya kuadrat, bisa kita pecah ya. 2 dikali sin setengah x kali sin setengah x. Setelah itu, sudah tinggal lihat koefisiennya aja. 2, tulis lagi. Karena dia kan konstanta ya. 2, koefisien dari x setengah, koefisien dari x setengah per ini 1 kali 1, 1. 2 dikali setengah, 1 kali setengah, bagi 1 hasilnya setengah. Maka jawabannya B. Begitu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Semangat belajar. Semoga kita segera dipertemukan di kelas langsung secara tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.